Sementara itu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dituntut 12 tahun hukuman penjara. Meski ditetapkan sebagai justice collaborator, jaksa penuntut umum tetap mengajukan tuntutan yang cukup berat bagi Baradae. Jaksa meminta hakim agar menetapkan Baradae bersalah sebagai eksekutor dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan dijatuhi hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Tuntutan jaksa ini tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan atas tersangka lainnya seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Mendengar tuntutan ini, Baradae pun tak kuasa menahan tangisnya. Bahkan para pendukungnya berteriak di ruang sidang dan membuat persidangan sempat diskors sementara waktu. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak kuasa menahan tangis saat jaksa membacakan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer hari ini. Informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh reporter Zindidan Dohan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan dengan laporan Anda, Zidan. Baik, Tisa, Andro dan juga pemirsa,
baru saja berakhir sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, di mana pada persidangan hari ini JPU menuntut Richard Eliezer dengan tuntutan 12 tahun penjara. 12 tahun penjara ini dengan alasan bahwa Richard Eliezer merupakan eksekutor yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus ini, yaitu Brigadir Joshua. Selain itu juga Richard Eliezer juga terbukti membuat gaduh di kalangan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa hal yang disebutkan oleh JPU dapat meringankan Richard Eliezer pada persidangan hari ini, yaitu Richard Eliezer sebelumnya belum pernah di penjara, lalu Richard Eliezer juga termasuk salah satu dari justice kolaborator. Selain dari Richard Eliezer juga pada hari ini, tepatnya tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan juga sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati, di mana jaksa penuntut umum juga memberikan tuntutan kepada Putri Chandrawati dengan 8 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Putri Chandrawati terbukti secara sadar melakukan tindak pembunuhan berencana dan juga tidak berupaya melakukan pencegahan pada saat kejadian itu berlangsung. Putri Chandrawati pun dibilang berbelit-belit saat menyampaikan keterangan di persidangan, lalu juga tidak mengakui apa yang telah dia perbuat dan tidak menyesali dari apa yang telah dia perbuat. Pemirsa, kita juga sama-sama tahu bahwa keluarga dari mendiang Brigadir Joshua menyaksikan juga persidangan pada hari ini, di mana ibu dari Brigadir Joshua tertekan dengan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Dirinya mengatakan bahwa nyawa anaknya telah dihilangkan secara keji, namun pelaku yang juga merupakan salah satu pelaku utama hanya dituntut selama 8 tahun penjara. Pemirsa, persidangan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda pledoi. Untuk sementara itu, Andro, Tisa, kembali ke studio. Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.